Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menyembuhkan seorang buta, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 38. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara-saudari terkasih, apa yang paling membahagiakan manusia? Ada macam-macam jawabannya. Nonton fashion, main HP, main game, merokok, minum kopi, dan lain sebagainya. Tetapi terbanyak orang menjawab, "Bila aku sehat, bila tubuhku berfungsi dengan baik." Tubuh orang pengemis di Yerikho itu tidak berfungsi dengan baik. Dia buta. Ketika Yesus lewat, ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia menyerahkan nasib hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Imannya menyelamatkan dia. Sepantasnya kita pun menyerahkan nasib hidup kita kepada Yesus dalam sakit dan sehat, hidup dan mati, dalam duka dan suka. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa berdiri, bisa berjalan. Kiranya kita pun tentunya juga mau menjaga kesehatan kita dengan merawat dan bertanggung jawab, seraya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena telah memberi teladan kepada kita bagaimana mesti bersikap terhadap sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan kita. Memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi obat yang sakit, memberi pakaian yang telanjang, dan lain sebagainya. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Yesus di tengah dunia ini ditandai dengan sabda dan karya. Sabda Yesus kita dengarkan melalui pengajarannya. Sabda Yesus nyata dalam karyanya bagi semua orang yang dilayaninya.
karya yang banyak terjadi selama kehidupan Yesus adalah peristiwa penyembuhan dari berbagai penyakit atau kuasa jahat. Semua itu mau menunjukkan bahwa Yesus ada di atas segala kuasa jahat dan semua kuasa lainnya. Namun demikian, tetap harus diingat bahwa Yesus tidak ingin manusia hanya berhenti pada kejadian penyembuhan atau mujizat lainnya, melainkan harus sampai kepada pribadi Yesus yang berkuasa atas sakit dan penyakit, yang menyembuhkan dengan sabdanya. Tidak harus bertatap muka dengan yang sakit, melainkan dengan cara penyembuhan jarak jauh. Saudara-saudari terkasih, setiap peristiwa penyembuhan atau kejadian lainnya, Yesus selalu menekankan segi iman. Iman itulah menyembuhkan dan menyelamatkan. Iman sebagai bentuk nyata kepercayaan dan penyerahan diri, pengharapan yang berdasarkan pengandalan iman kepada Yesus. Maka kepercayaan itulah yang mendatangkan rahmat kepadanya. Itulah yang terjadi dalam kisah Injil yang kita terima hari ini. Ungkapan orang yang ingin disembuhkan menunjukkan kerinduan hatinya. Namun masih harus ditegaskan bahwa itu sungguh keluar dari keyakinan dan kepercayaan. Maka mujizat pun bisa terjadi. Dalam banyak peristiwa hidup kita sekarang ini, terkadang kita hanya ikut arus dan ingin mendapat mujizat. Namun kita belum sungguh sampai kepada iman dan kepercayaan, sehingga kita menjadi kecewa jika yang kita harapkan tidak terjadi. Inilah saatnya kita sadar bahwa semua bisa terjadi dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Maka kuatkanlah iman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menguatkan? Apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan Yesus. Apakah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dianugerahi mata yang sehat, yang bisa untuk melihat dengan baik? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah membuka hati kami untuk semakin percaya kepadamu. Kasihanlah kami orang berdosa yang mau bertobat ini. Kuatkanlah niat kami untuk selalu percaya, berharap, dan mengandalkan Engkau, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.